Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih, kami naikkan puji syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Engkau tahu keadaan kami, Engkau memahami keadaan kami. Kami berdoa untuk persekutuan doa malam, supaya saudara-saudara yang lain bisa join, bisa ikut bersekutu bersama. Dan kami ingin membahas firman-Mu, kiranya Roh Kudus pimpin kami dalam kebenaran-Mu, supaya firman kami baca, kami renungkan, bisa kami pahami dan kami aplikasikan, sehingga kami memuliakan nama Yesus Tuhan kami. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Baik, saudara, malam ini kita akan membahas surat 2 Petrus, pasal 1 kita telah bahas Rabu yang lalu, malam ini kita bahas pasal 2. Tentu dalam pasal 2 ini, ya banyak, ada beberapa lah pelajaran-pelajaran yang ingin kita bahas dan juga yang Paulus ingin sampaikan untuk orang-orang Kristen, supaya kita boleh tahu akan kebenaran dan juga bisa tahu ada ajaran-ajaran yang salah atau menyimpang. Nah, dalam pasal ini, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa akan muncul ya nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Mari kita lihat firman Tuhan di 2 Petrus pasal 2. Kita baca, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, yaitu tentu nabi-nabi yang ada di perjanjian lama itu maksudnya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, sekarang di antara kita ini di zaman gereja ini, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saudara, Paulus dan Rasul ini adalah mereka adalah satu namanya ya profesi yang telah dipanggil, dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Memang Petrus itu adalah di antara 12 murid yang dipilih langsung, yang mendapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Yang gitu. Kalau Paulus kan ketika Yesus mati, bangkit naik ke surga dan Injil diberitakan. Nah, Paulus ini ya begitu benci dengan pengikut Yesus, karena mengikut Yesus karena dia tidak mengenal Yesus, begitu ya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan juga ya Paulus juga mengatakan dia banyak mendapatkan wahyu, penyataan dari Tuhan Yesus kepadanya tentang pengajaran-pengajaran. Nah, karena itu, saudara, kalau saudara perhatikan kata nabi palsu di PL dan juga di perjanjian baru itu disebut guru-guru palsu. Nah, Paulus dan Petrus ini memang kedua rasul ini selalu mengingatkan orang-orang Kristen ya di zaman ini, ya kan, dia akan muncul seperti zaman dulu, muncul nabi palsu. Biasanya nabi palsu yang muncul ini dia seolah seperti nabi, ya kan, tapi dia mengajar ajaran salah, ya mencari keuntungan diri sendiri, ya kan. Kalau nabi yang benar yang dari Tuhan itu adalah nabi
yang dipakai Tuhan, di mana mereka memberitakan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, mereka sampaikan. Dan juga mereka, nabi itu sifatnya juga menubuat hal-hal yang akan datang. Oke? Nah, Paulus menyadari bahwa Petrus ini adalah sokok guru ya, salah satu sokok guru yang meletakkan dasar-dasar fondasi pengajaran yang dasar iman yang benar. Seperti Paulus juga begitu ya, saudara ya. Nah, karena itu Paulus juga mengatakan bahwa Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi. Ya, ini tekannya sangat jelas kepada Allah karena keyahudinya sangat kental. Gitu. Kalau Paulus mengatakan dirinya adalah rasul untuk bangsa-bangsa lain. Karena itu Tuhan pakai dia gitu, untuk memberitakannya kepada bangsa lain. Makanya dia itu adalah juga sokok guru seharusnya, sokok guru ya, atau pillar kita katakan, pillar gereja. Dia menanamkan, dia mengajarkan doktrin-doktrin ajaran yang benar di tengah-tengah gereja. Nah, dia juga menulis banyak di suratnya tentang guru-guru palsu. Ya, mereka yang mengajak ajaran palsu. Kalau saudara perhatikan di 1 Timotius pasal 4, dia sama mengatakan juga ada pengajaran yang palsu. Pasal 6 juga ada. Kemudian ada juga di 2 Timotius pasal 2 tentang juga pengajaran sesat. Kemudian juga ada istilahnya dongeng-dongeng cerita nenek tua yang ingin didengar orang. Dan juga di pasal 4 juga ada tentang unsound doctrine. Ya, orang lebih suka dengan doktrin yang nggak sehat lagi. Ya, oke. Nah, ini adalah satu yang uh, penekanan Petrus yang sangat serius ya mengenai nabi palsu. Maka karena itu dia ingin supaya orang Kristen sekarang ini, saat ini, gitu ya, kita harus selalu waspada. Oke? Karena mereka menyusup ke dalam gereja ini secara tersembunyi. Ya, dia pelan-pelan masuk itu. Sudah seperti kalau kita mengatakan kalau ular mau cari mangsanya, dia masuk itu pelan-pelan ya. Kalau orang Malaysia bilang senyap-senyap, diam-diam dia masuk. Nah, dan itu dia. Jadi ini sudah terjadi juga ya di tengah-tengah orang Kristen ya, saudara ya. Sekarang kita baru mulai banyak orang Kristen mulai menyadarinya, pendeta-pendeta yang terkenal di Jakarta yang di YouTube dan punya jemaat banyak sebagainya. Ya, kita melihat khotbahnya, penjelasannya itu sepertinya logik kita pikirkan, tetapi tidak seperti apa yang diajarkan oleh para rasul. Pemahaman-pemahaman tentang Yesus itu siapa? Yesus itu, apakah Yesus itu anak Allah atau bukan anak Allah? Nah, itu masalah. Apakah Yesus itu juru selamat atau Yehova itu yang juru selamat? Setelah kita pelajari, mereka sebenarnya yang menyusup ke dalam gereja ya. Nah, seperti Gilbert itu tidak percaya Yesus itu anak Allah. Karena saya tahun 2014 ya, saya sudah pernah baca itu namanya pengajaran Oneness of God itu ya, yang diajarkan oleh satu teolog terkenal Pantekosta di Amerika, Ken Ragion, mengajarkan Oneness of God. Apa yang dijelaskan sepertinya sepertinya berlogika, berlogik. Tapi sebenarnya Pak, pemahaman pengertiannya mereka itu beda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, gitu loh. Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu esa, ya, monoteisme, esa, sesuai dengan yang di Keluaran pasal 6 itu kan, esa. Berarti bukan tiga pribadi. Allah itu satu pribadi. Nah, itu beda dengan kita. Kenapa? Kita mengatakan Allah itu satu, betul. Bukan tiga Allah. Tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi ini sebenarnya juga
sangat-sangat serius sebenarnya ya mengenai dasar pengajaran tentang Allah, tentang Yesus, juga tentang Roh Kudus itu ya saudara ya. Nah maka itu kita Petrus mengatakan itu ada guru palsu. Makanya kita harus selalu waspada, kita harus uji apa yang mereka sampaikan. Oke, karena mereka itu menyusup pelan-pelan. Kemudian mereka menanamkan racun-racun toksin ya di dalam gereja. Ini cuma gereja bodoh-bodoh, bodoh lalawati itu nggak punya pengetahuan ya. Akhirnya mereka juga ikut mereka begitu kan. Ya makanya itu kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya itu sekte atau heresy ya, yang sangat serius yang bisa membawa kepada kebinasaan. Karena itu mereka menyangkal Tuhan yang menebus mereka. Nah, itu penyangkalan itu. Yesus bukan anak Allah, bukan juru selamat. Yesus bukan penebus. Allah itu yang penebus. Nah, ya, mereka menghilangkan kata anak Allah. Maka di dalam 1 Yohanes 5 sangat jelas karena itu ada namanya Yohanen koma itu sebenarnya ya Tritunggal bahwa Allah Bapa, Putra, Kudus dan juga ada firman, ada apa namanya itu ada firman, ada roh dan ada air itu yang ketiga itu ya. Maka barang siapa yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup yang kekal. Ya, tidak memiliki anak artinya tidak percaya kepada anaknya, tidak memiliki hidup kekal. Itu saudara. Oke. Nah, mereka dengan cara-cara yang pintar, dengan bahasa dongeng nenek moyang tua tua itu 1 Timotius pasal 47 dan 2 Timotius 4:4 itu ya. Itu yang mereka ajarkan. Jadi itu menarik orang loh ya. Sangat-sangat menarik orang. Nah, akhirnya apa? Yang diterima oleh pendengar itu ya bukan iman yang benar loh. Nah, kita perlu satu hari membahas mengenai apa itu iman ya. Iman yang benar tuh yang bagaimana? Percaya yang bagaimana ya gitu ya. Maka di dalam Injil tuh Pana Yesus mengatakan, jika anak manusia datang, apakah ada iman? Nah, kata iman di situ tentu iman yang apakah percaya Yesus itu anak Allah, percaya Yesus adalah juru selamat satu-satunya, percaya Yesus itu adalah penebus, ya kan? Nah, itu ada mengandung kata iman. Nah, jadi iman yang benar sebenarnya di mulut Alkitab, the true faith adalah di mana setiap orang harus percaya Yesus yang datang itu diutus Allah Bapa itu adalah anak. Karena itu saya sudah bahas kan mengenai bukti bahwa Yesus itu anak Allah itu kan banyak bukti-buktinya kan dari firman, dari ibu apa nama itu pernyataan malaikat ya kan sebagainya ya. Menyatakan di mana Allah Bapa sendiri yang ngomong waktu Yesus baptis, waktu Yesus berada di gunung kemuliaan, Yesus berkata lagi ada dua orang saksi yaitu Musa dan Elia bahwa dia this is my son katanya my beloved son kalian harus dengar dia. Nah, itu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini akhir zaman ini sangat-sangat serius kita lihat. Banyak kali kita lihat orang-orang mengaku Kristen, katanya percaya Yesus, sebut Yesus, dan sebagainya, melakukan pengusiran setan, buat mujizat dan sebagainya ya. Kita perlu waspada dan harus diuji akan iman atau ajaran yang mereka sampaikan. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa pengajaran-pengajaran ini satu hari itu akan dihukum oleh Tuhan dengan serius. Dan karena mereka itu telah menyesatkan orang ya, itu ada hukuman yang sangat-sangat akan ditimpakan kepada mereka. Coba kita baca lagi di ayat yang keempat ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Nah, gini, itu malaikat ini yang berdosa. Dia berdosa kan di surga ya, karena apa? Sombong, mau menyamar diri seperti Allah. Tuhan buang dia. Maka Tuhan sedang menahan dia untuk ditahan sampai dalam nanti penghakiman. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian Petrus ini mengatakan lagi demikian.
Ayat yang kelima. Dan jikalau Allah, katanya, tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang. Nah, ini terjemahan ke Anda kurang begitu bagusnya. Sebenarnya bukan tujuh itu ya. Ini di lain ini agak sedikit. Nah, ya, harusnya kebenaran Nuh itu adalah 8 orang, maksudnya harus begini. Kalau bahasa Inggrisnya save Noah, one of eight people, one of the eight people, one of the people. Jadi Noah itu termasuk 8 orang itu ya yang diselamatkan kan. Nah, jadi di dalam ayat 4 dan 5 ini dan seterusnya Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, bahwa orang-orang yang bersalah termasuk malaikat yang bersalah di surga akan pasti dihukum. Nah, kemudian di zaman purba, zaman Noah, orang yang buat jahat, bersalah, Tuhan hukum dengan air bah dan menyelamatkan Nuh. Kemudian ayat 6 lagi mengatakannya, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyelamatkan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakimannya. Nah, jadi begini dari ayat yang di atas itu di mana rasul nabi-nabi palsu itu guru-guru palsu itu yang telah mengajar yang menyesatkan orang dan banyak orang mengikut mereka dan sebagainya. Nah, itu mereka akan binasa loh karena menerima ajaran yang salah. Ya kan? Nah, itu bahayanya. Makanya kadang-kadang kita sebagai orang Kristen tidak menyadari ini karena kita tidak banyak mendapatkan pengajaran doktrin dasar iman yang kuat gitu ya. Oke, jadi banyak orang pergi ke pendeta yang sono yang terkenal itu, wow, dia bilang Yesus lah apa macam-macam gitu ya. Tapi dia mulai masuk ke dalam dengan menyelipkan dengan tersembunyi ajaran-ajaran dasar yang sangat penting tentang Yesus. Nah, Yesus sudah dicepelintir dia. Yesus bukan anak Allah, Yesus bukan juru selamat. Nah, karena mereka tidak percaya dengan doktrin namanya Trinity. Yang mereka tolak itu sebenarnya mengenai kata Trinitas. Katanya tidak Alkitabiah. Trinitas memang tidak ada kata Trinity di Alkitab. Tapi konsepnya ada. Maksudnya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Maka di koin itu artinya disimpulkan dengan satu kalimat. Makanya oleh Bapak gereja itu dia pakai Triune God, Triune God. Jadi Trinity, Three in unity, unity, 3 unitas, ya ada 3 kesatuan gitu. Jadi satu Allah bisa 3 person, 3 pribadi yang bisa dibedakan. Jadi mereka nggak mau pakai namanya itu Trinity kata itu ya. Karena mereka, oh itu kan miliknya orang Katolik dan sebagainya. Milik bapak-bapak gereja yang mula-mula. Bukan begitu, tapi itu mereka bikin kata itu sangat bagus untuk kita bisa mengerti mengenai doktrin Allah Trinity itu saudara. Oke. Nah, jadi mereka akan bahaya karena menerima pengajaran sesat. Kalau sesat di sini ke heresi. Ya, terima heresi gitu loh. Itu yang tidak menyadari orang ya. Makanya kadang-kadang kita ketemu orang, oh kamu orang Kristen, oh iya ya, oh senang kamu dengar orang Kristen. Tapi kita tidak menanyakan lebih dalam, kamu dari gereja apa, sinode denominasi apa ya. Sebenarnya itu juga bisa membantu kita. Oh ya, saya sinode Advance. Nah dia kan tidak mau katakan aku Advance, aku Mormon, nggak mau dia.
bilang aku Mormon. Kalau kita, Mormon kita udah tahu itu udah menyimpang. Bagaimana orang Mormon bisa masuk surga ya? Kita bingung juga. Ya kan? Apalagi yang saksi Yehova nggak percaya Yesus. Nah, Yesus itu secondary God. Itu sangat sangat apa namanya itu ya, ajaran yang sangat jauh beda dari ajaran-ajaran para rasul, kita mengatakan gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang Rasul Petrus ingin kita sampaikan, saudara, bahwa bahaya doktrin itu ya, yang salah itu Tuhan akan hukum binasakan. Tentu Tuhan juga akan menyelamatkan orang yang benar di dalam tengah-tengah orang yang tidak benar, gitu loh. Di dalam satu gereja bisa ada juga orang yang tidak benar, yes, dan juga ada orang yang benar yang diselamatkan. Maksudnya gereja secara umum kita mengatakan secara universal. Semua kemulung, oh aku Kristen, aku Kristen, tapi mereka tersesat. Ya kan? Tentu ada orang Kristen yang benar dalam arti yang born again, yang lahir baru. Nah, maka itu kita lihat Petrus di sini mengatakan ya, menyelamatkanmu di tengah-tengah umat atau bangsa yang jahat ya. Nah, kemudian menyelamatkan Lot. Kenapa Lot itu selamatkan? Karena Alkitab bilang orang benar dia. Dia benar tengah hidup di tengah-tengah bangsa yang nggak benar. Makanya tersiksalah jiwanya. Tiap hari lihat orang buat jahat. Aduh, gimana itu Tuhan tuh. Jadi tersiksa jiwanya. Seperti kita melihat keadaan dunia ini, saudara ya. Di Indonesia atau di mana ya, saudara. Kita kan prihatin. Gereja mau ada pasca ditutup. Gereja mau bikin apa, mereka halangi kita. Aduh, ini kenapa ya? Kebunuh orang lah, apa macam lah, ya kan begitu ya. Nah, kemudian ada jadi viral lagi itu di Jawa mana itu. Ada seorang yang buka namanya apa? Bakmi bakmi babi di tepi sawah. Itu terkenal jadi itu bakmi babi di tepi sawah loh. Banyak orang datang makan. Tapi orang-orang sana bilang, oh kami melarang, kami muslim, ini tuh nggak boleh, ini macam-macam. Tapi semakin dihalangi dia, semakin terkenal bakminya saya tadi baca lagi. Jadi orang semua mau datang melihat kenapa gitu. Jadi di Indonesia ini kadang-kadang kita prihatin ya, orang-orang buat kejahatan ya, itu ya, itu jahat loh sebenarnya jahat gitu. Ya jahat sekali ya, orang-orang ingin iri hati kepada orang lain gitu ya. Oke, tapi Tuhan sendiri akan ya, akan namanya menyelamatkan orang, dan juga orang jahat akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang uh, firman Tuhan di sini katakan di ayat yang ke-9 tadi kan mengatakan, maka nyata bahwa Tuhan telah tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Orang saleh itu juga orang percaya dan dari pencobaan, atau dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mereka artinya tidak bisa melepaskan diri ya, bahwa hukuman Tuhan itu pasti akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka tidak akan bisa lari. Oke, saudara. Ya, jadi apa yang kita bisa petik pelajaran pada malam hari ini, bahwa hukuman Tuhan itu nyata dan pasti akan terjadi. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita aplikasikannya lah saudara, dilihatlah. Banyak negara-negara pemimpinnya bobrok, korup, ya hancur. Ya, ya kan? Jadi orang yang buat jahat pasti akan dihukum. Sudah pasti. You know? Oke. Nah, kita malam ini sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami betapa seriusnya bahwa pengajaran-pengajaran sesat yang diajarkan oleh yang disebut dengan guru-guru palsu. Nah, guru palsu itu sebenarnya orang yang pengajar ya, termasuk gembala, pendeta, penginjil dan juga yang lain itu guru-guru
palsu itu terus menjalar, terus akan ada di tengah-tengah umat Kristiani, gereja Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini dan boleh memberkati firman-Nya supaya kita bisa memahami akan kebenaran ini agar kita tidak mudah untuk disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Tuhan berkati kita. Amin.